Salah satu kisah dari suku Dayak tentang binatang. Binatang ini seberang sana binatang apa gitu. Nah, pada saat semua makanan hampir punah atau hampir habis, di negeri seberang atau binatang seberang. Jadi binatang seberang itu binatang-binatang yang besar-besar, yang yang unik lah, banyak jenisnya. Kemudian yang binatang di negeri seberang sini itu berbagai macam binatang juga, mulai dari binatang yang terkecil sampai binatang yang terbesar. Lalu kemudian mereka mulai kasak-kusuk. Di sana itu ada rajanya yang mimpin. Jadi si raja berkata, si raja itu kesal. Jadi laporan-laporan yang masuk tiap hari lewat menteri-menterinya itu tentang laporan anak-anak ataupun masyarakatnya ataupun rakyatnya itu kelahi makanan. Lalu rajanya saking jengkelnya dia kumpulkan semua para pengikut, para masyarakatnya. Kemudian raja berkata, para rakyatku yang aku banggakan, akhir-akhir ini saya banyak sekali menerima pengaduan-pengaduan dari kalian. Bagaimana bisa terjadi? Apakah kalian tidak bisa mencari makanan ke tempat-tempat yang baru? Kata raja. Lalu salah satu masyarakat berkata, mohon maaf Tuanku Paduka Raja, seluruh daerah di dekat-dekat negara kita sudah kami cari dan makanan-makanan semakin hari semakin berkurang. Kemudian di situ timbul perdebatan ini dan itu, semua keluhan-keluhan masyarakat pun mereka adukan. Lalu kemudian raja bingung juga mau menjawab. Akhirnya raja menyampaikan pesan. Baiklah para rakyatku, saya akan memikirkan cara langkah bagaimana supaya kita semua bisa bertahan, kita semua bisa memenuhi makanan kita, dan kalian tidak kelaparan. Beri saya waktu 1 minggu untuk memikirkan langkah-langkah yang akan saya ambil. Silahkan rakyatku semuanya pulang ke rumah masing-masing. Nanti sampai tunggu informasi terbaru, baru rakyatku akan saya undang lagi ke sini. Lalu masyarakatnya bersorak-sorai. Mereka pulang satu persatu. Kemudian raja seberang itu, dia panggil lah ini para menteri, pokoknya baru rakyatku akan saya undang lagi ke sini. Lalu masyarakatnya bersorak-sorai. Mereka pulang satu persatu. Kemudian raja seberang itu, dia panggil lah ini para menteri, pokoknya ajudan dia lah, tinggi-tinggi di negeri itu tadi. Lalu si raja itu panggil, kemudian dia berkata, hai para menteri-menteri, baru-baru ini kita banyak sekali menghadapi masalah-masalah tentang kekurangan makanan. Silahkan mungkin ada masukan atau ide-ide dari para menteri-menteriku, kata raja. Lalu salah satu menteri pertanian, kemudian menteri dalam negeri lah misalnya seperti itu ya. Kemudian menteri itu berkata, mohon maaf Paduka Raja, sekiranya ide yang hamba sampaikan tidaklah berkenan di hati Paduka Raja. Ada ide dari saya Paduka Raja. Bagaimana kalau kita ke seberang Paduka Raja? Negeri seberang yang saya dengar itu banyak sekali makanan berlimpah-limpah, luas daerahnya. Lalu kemudian semua menteri ikut tepuk tangan, bersorak-sorai, menyetujui gitulah. Kemudian raja ini begitu antusias, begitu senang dengar ide seperti itu. Kemudian raja berdiri, kemudian raja bilang, baiklah, kalau begitu besok Menteri Pertahanan akan saya utus ke negeri seberang untuk menyampaikan pesan bahwa negeri kita akan meminta bagian atau meminta jatah makanan ke negeri seberang. Kemudian tidak lama keesokan harinya langsung ya Menteri
pertahanan itu menghadap langsung ke negeri seberang. Kemudian beberapa waktu berjalan, kemudian yang namanya dulu kan mereka pergi ke negeri satu ke negeri yang lain itu nggak ada istilah sekarang kayak naik motor, sepeda, speedboat atau kapal terbang, nggak ada. Mereka jalan kaki kan. Tapi itu juga zaman dulu orang jalan kaki itu cepat. Kemudian dari negeri itu tadi seberang, tibalah beberapa ya prajuritnya, termasuklah menteri pertahanan mereka, sampai di bukan gerbang juga tapi semacam pintu masuk. Ya, karena di negeri ini tadi, negeri yang mereka tuju itu sebetulnya tidak ada raja. Jadi mereka itu hidup mengurus hidup masing-masing. Tidak ada jadi ketua, tidak ada yang paling hebat. Pokoknya mereka hidup saling membantu, saling hidup bersama. Kemudian si menteri ini tadi tanyalah salah satu kan. Kemudian warga-warga di sana juga bingung. Ini kenapa kok ada orang baru? Kok semacam kayak bukan dari bangsanya gitu ya. Tiba-tiba ketemulah dia dengan si ini nih, dengan si pelanduk. Pelanduk kalau bahasa Indonesia kancil lah ya. Semacam kancil. Jadi pelanduk itu nama sebutan binatang lokal itu pelanduk. Pelanduk ini binatang yang kecil ya, tapi lincah. Kemudian si menteri berkata, "Permisi, bisakah kami bertemu dengan raja kalian?" katanya si pelanduk kan. Lalu tiba-tiba telinga pelanduk itu terangkat ke atas sambil dia mikir dalam hati, "Kok cari raja? Ada apa ini?" Tapi karena si pelanduk memang binatang yang cerdas, jadi dia berpikir kalau ada orang cari raja berarti ada sesuatu yang penting. Lalu dia bicara, "Ada perlu apa ya? Kenapa perlu mencari raja kami?" katanya si pelanduk atau kancil tadi. Terus si menteri berkata, "Saya ada utusan ataupun pesan dari raja kami untuk disampaikan ke raja kalian." Kemudian si pelanduk ini atau kancil ini langsung dia, "Baiklah, silakan tunggu di sini. Saya akan panggilkan raja." Kemudian dia, ya namanya ndak ada raja, namanya ndak ada kepala, ketua, jadi dia agak bingung. Kemudian di situ pasalah ada segala burung-burung, ada segala apa ya. Kemudian berbisik dengan burung nuri, "Tolong sampaikan ada warga asing datang ke sini. Katanya mencari raja. Bagaimana kita akan menghadapi mereka? Siapa yang akan kita jadikan raja?" kata pelanduk bisik dengan nuri. Kemudian nuri bilang, "Baiklah, nanti akan ku sampaikan ke teman-teman." Nah, kebetulan di situ adalah namanya si pencin. Jadi pencin itu sejenis tupai, tapi dia lincah lah ya. Zaman dulu besar, tupai itu enggak seperti tupai sekarang, dia tupai besar. Ya kan zaman dulu kan semua binatang itu besar-besar. Ya kalau kita bayangkan seperti dinosaurus kan besar. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi besar. Kemudian si pencin dekat. Ditanyalah dengan si kancil atau pelanduk tadi, "Ada apa ya, Nduk? Kok kamu kayaknya ada kasih kabar yang agak aneh, berbisik-bisik?" kata si pencin tadi. Tiba-tiba si pelanduk berbisik, "Itu di depan ada orang dari bangsa lain deh. Kayaknya mencari raja, sementara kita tidak ada raja." Seperti itu. "Hah? Siapa mereka?" "Tidak tahu, mereka dari bangsa seberang," katanya si pelanduk kan. Tiba-tiba si pencin ini semakin penasaran. Kemudian datanglah nuri kan. "Teman-teman, sepertinya teman-teman kita tidak banyak di rumah. Mereka kayaknya pergi mencari makanan. Yang ada cuman kita-kita ini." "Aduh," kata si pelanduk, "bagaimana ini?" Terus tiba-tiba si pencin bersuara, Oke lah, ayo kita menghadap." Dengan agak ragu sih sebenarnya kancil atau pelanduk menghadap, menemani si pelanduk, si pencin tadi, burung tuh ikut. Ketemulah mereka dengan si
Kemudian mereka menyapa kan, "Halo para warga negeri seberang, kami sudah menyampaikan pesan kepada raja kami, tetapi karena raja kami lagi bertapa sehingga beliau tidak bisa diganggu. Jadi sekiranya nanti ada pesan, nanti kami akan sampaikan ke paduka raja kami." Kemudian si binatang seberang tadi jawab, "Sampaikan kepada raja kalian, kalau raja kami, orang masyarakat seberang itu meminta jatah makanan ke negeri kalian." Kemudian si pelanduk sambil menggosok-gosok hidung, mau jengkel tapi ditahan sama si pencin. Terus pencin bilang, "Baiklah, nanti kami akan mengutus utusan ke sana, ke negerimu." Kemudian tidak lama, kan si Menteri Pertahanan juga takut juga di situ lama-lama, karena kan selama ini berita desa-desus kan terkenal angker daerah situ. Kemudian dia segera pulang. Setelah dia pulang, dia sampaikan ke raja kalau pesannya sudah disampaikan. Kemudian dia juga berkata kalau raja mereka itu lagi bersemedi. Sampai di situ hidup mereka biasa-biasa seperti sedia kala. Kemudian negeri yang mereka datangi tadi itu mulai kacau. Burung-burung, semua tikus, semua penghuni hutan itu mulai kacau karena mereka dengar berita tuh bahwa makanan mereka akan dibagi ke negeri seberang. Sedih. Kemudian suatu ketika mereka kumpul kan. Mereka kumpul, mereka cari ide, mereka mufakat lah. Kemudian setelah panjang lebar bicara, akhirnya si kodok bunyi, "Aduh, kalau mereka sampai ke sini, makanan kita akan dibagi. Nanti makanan kita akan semakin berkurang, anak cucu kita juga semakin susah cari makan." Terus bangau juga berkata, "Iya kodok, kalau mereka datang ke sini mengambil makanan kita, nanti kami bagaimana mencari makanan? Jatah kami akan segera habis." Dan masih banyak lagi binatang ribut segala macam. Kemudian kura-kura kan terkenal bijak, walaupun dia ngomongnya lambat, jalannya lambat. Terus tiba-tiba kura-kura bilang, "Sabar sahabatku semua, mari kita pikirkan bagaimana langkah kita, bagaimana solusi kita untuk menghadapi situasi seperti ini. Jangan putus asa dulu," kata si kura-kura. Lalu si pencin dan si pelanduk ini kan binatang lincah, lompat sana lompat sini, sambil mereka mikir. Kemudian si kancil, "Seharusnya kita memikirkan ide. Pertama-tama siapa yang akan kita utus ke sana, memberitahu bahwa kita keberatan akan pernyataan mereka. Tapi karena kita ini tidak punya raja, bagaimana kita akan bertingkah, akan mengambil keputusan? Keputusan siapa yang terbaik?" kata si pelanduk atau kancil. Kemudian yang lain juga bersautan sama nyautnya, siapa dan siapa. Kemudian tiba-tiba si Nuri berkata, "Bagaimana kalau yang kesana nanti pelanduk?" Terus kata pelanduk kan, "Enggak masalah sebenarnya. Cuman masalahnya kalau ke sana, kalau misalnya melewati sungai yang dalam, kayu-kayu banyak, kayaknya aku agak kesulitan. Gimana kalau pencin? Kalau pencin kan lincah, manjat lincah, lari lincah." Kemudian yang lain juga setuju. "Oh, setuju. Kalau gitu pencin saja yang diutus." Tiba-tiba semuanya udah kelop. Pencin ini awalnya nggak mau. "Jangan begitu saudara-saudaraku. Pergi ke negeri seberang itu sama aja mengantar nyawa. Kalau kalian menyuruh aku ke sana, itu berarti kalian tidak sayang lagi padaku," katanya si pencin membela diri kan. Tiba-tiba si binatang-binatang lain itu memberi semangat. "Ayo pencin, ayo, kamu yakin? Kami yakin, kamu pasti hebat, kamu pasti bisa." Kemudian itu baru hari hari kedua. Janjinya kan seminggu kemudian mereka ke sana. Nah, begitu hari ketiga, setelah pertemuan mereka tadi itu, si
Pencin tuh berpikir keras dia. Gimana ya? Kenapa mereka mengutus aku? Aku kan tidak punya kemampuan kehebatan, kata si Pencin. Lompat dari dahan satu ke dahan yang lain. Dia kan lincah. Dan dulu pohon-pohon juga bukan pohon kecil-kecil, pohon besar-besar. Kemudian sampai di situ akhirnya muncullah ide. Muncul ide, dia bilang, kalau begitu aku pura-pura sakit sajalah, kata dia kan. Baru dia udah kan sambil dia mikir, sambil dia baring-baring. Cuma karena tidak bisa tidur, akhirnya sudah larut malam, baru dia punya ide. Idenya kalau dia pura-pura sakit, pasti ada orang lain yang mengganti. Nah, udah dia tidurlah dengan tenang malam kan. Keesokan dia bangun, sebenarnya dia udah mau siap-siap tuh mengabari kalau dia tuh nggak enak badan, pura-pura mau demam. Tapi ya karena orang kalau misalnya kita pura-pura demam kan otomatis tubuh kita kan tetap sehat. Pas dia bangun, pas dia mau bangun cuci muka segala macam, itu dia mulai lihat para binatang lain tuh sedih. Ada yang menangis, ada yang termenung. Nuri juga yang biasanya bernyanyi cuman matok-matokkan paruhnya ke pohon dengan lesu. Kemudian kancil yang biasanya lompat sana lompat sini cuman mengibas-ngibaskan ekornya saja. Kemudian kura-kura yang biasanya setiap pagi menyapa, jangankan menyapa, mengeluarkan kepalanya dari cangkang pun kura-kura ndak, sedih dia. Kemudian binatang lain, singa, harimau yang biasanya mereka sudah pergi cari makanan, itu masih tidur-tiduran. Bahkan yang banyak lain, burung-burung yang bernyanyi yang lain tuh, itu jangankan bernyanyi, bergerak pun ndak, mereka sedih. Tiba-tiba ada kodok. Kodok menyapa dengan kodok yang lain kan. Jangan pergi kemana-mana kalian. Sebab kalau kalian pergi nanti, kalau tiba-tiba kita diserang negeri seberang, kalau kalian mati, aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi, katanya kodok. Sedih kodok. Tapi kalau kita berkumpul di sini, kita akan mati bersama, atau kita akan menyelamatkan diri bersama-sama. Nah, kata-kata kodok itu yang membuat si Pencin tadi itu mengurungkan niat untuk bilang kalau dia sakit. Dalam hati dia bilang, waduh, gimana kalau nanti aku bilang aku sakit? Mereka bakalan sedihnya berlarut, kata si Pencin. Aduh, akhirnya Pencin tidak jadi dia bangun. Semulanya dia mau turun, mau ke bawah. Tapi setelah banyak yang dia dengar kayak gitu, akhirnya dia tidak jadi tidur. Turun ke bawah. Terus tiba-tiba nih, hari keempat sampai seterusnya hari kelima dia masih memikirkan. Kan hari ketujuh dia harus pergi. Nah, hari ke-6 tiba-tiba dia bisik dengan Nuri. Nuri, tolong kumpulkan semua warga kita di sini untuk berkumpul. Terus tiba-tiba Nuri dengan cepat nih, karena mereka punya pengharapan yang penuh terhadap kemampuan si Pencin. Karena mereka mendukung Pencin. Akhirnya dengan sekejap para binatang-binatang tuh kumpul semua di situ. Terus si Pencin nih ngomong, baiklah teman-temanku, karena kalian sudah percaya aku yang akan kalian utus, aku mau kalian penuhi syarat-syaratku. Tiba-tiba binatang lain mendukung. Baiklah, apa syaratnya? Baiklah, aku akan pergi ke negeri seberang, tapi kalian harus turuti syarat yang aku minta. Yang pertama, aku minta kumpulkan air dari akar idu. Jadi idu itu semacam akar yang pahit yang ada tumbuh di pedalaman Kalimantan tuh. Itu biasanya untuk obat-obat, tapi pahitnya luar biasa. Kumpulkan sebanyak mungkin air. Kemudian kalian cari, besok harus sudah ada di sini. Kemudian syarat kedua, kalian cari tempat untuk simpan bau kentutnya keput. Jadi keput tuh semacam binatang dalam tanah yang kalau kentut tuh baunya tuh enggak hilang-hilang. Jadi bisa baunya itu menyengat sekali, ya. Jadi kalau kena kita, kulit tuh lama hilangnya. Jadi kentut keput tuh sangat berbisa.
kemudian kentut keput, kemudian yang selanjutnya carikan aku tumbuh-tumbuhan yang durinya tajam. Jadi ada duri tajam di Kalimantan itu namanya pohon rukam. Jadi rukam itu buahnya enak, kemudian suka tumbuh di pinggiran sungai Kalimantan. Itu duri batangnya tuh tajam sekali. Kadang-kadang orang suka simpan sebagai perlindungan diri karena durinya tajam kuat. Kemudian syarat yang keempat, kalian kumpulkan aku daun keladi yang sangat lebar, atau daun-daun tumbuhan di tempat kita ini yang paling besar, yang paling lebar. Kemudian adalah mereka dengan sendirinya mereka pergi cari. Ada yang cari akar idu tadi, ada yang cari keput tadi, kemudian mereka suruh kentut, ada yang cari tumbuh-tumbuhan yang besar. Kemudian syarat yang kelima, dia minta kepada si teman-temannya tuh, teman-teman, siapa yang paling besar di antara kita itu akan ikut saya ke sana. Tiba-tiba gajah itu sudah mengangkat belalainya. Kenapa harus ikut? Kan kamu sendiri, Cin, yang pergi ke sana. Aku di sini aja, kasih gajah. Lalu gajah bilang gini, kenapa ngajak saya? Kan kamu yang diutus ke sana. Aku di sini aja deh. Padahal dia dalam hati bergetar. Ikut, berarti dia nganter nyawa dong. Tapi si pencin ini karena dia sudah yakin teman-temannya mendukung, dia semangat. Akhirnya dia menyemangati gajah. Kata si gajah, jangan deh, Cin. Gini, gajah, kalau aku saja senang ke sana, kenapa kamu ndak mau? Kan belum tentu di sana kita dihabisi. Siapa tahu kita di sana dijamu, dikasih makan. Kan kita jangan menilai desa-desus sesuatu yang buruk, akan terjadi buruk juga. Bisa jadi kan kita ke sana itu banyak yang kita lihat, banyak hiburan, banyak makanan, banyak juga yang bisa kita lihat di sana. Lalu mulailah sedikit demi sedikit si gajah ini terhibur. Iya sih. Siapa tahu di sana bisa ada kawan-kawan banyak. Bisa banyak makanan yang enak-enak, kata si gajah dalam hati. Terus dia bilang, "Oke lah, Cin, aku ikut denganmu." Nah, gitu dong, katanya si pencin kan. Lalu kelima benda tadi atau barang-barang yang dibawa tadi udah dikumpulkan semua tuh, baru dia akan senang. Kemudian dia ngomong lagi gini, baiklah teman-teman, jadi nanti barang-barang atau syarat-syarat yang aku minta pada teman-teman tadi itu harus kumpul semua sore ini, karena besok akan saya bawa. Terus teman-teman yang lain kompak menjawab, oke. Bahkan ada yang datang bawa air, karena air akar itu kan nggak susah carinya. Bahkan udah kumpul di situ kan mereka. Jadi kelima itu tadi ada air idu, kemudian kentut keput, duri rukam, kemudian tumbuhan yang daunnya besar, kemudian yang terakhir itu binatang-binatang besar. Kemudian tidurlah si pencin ini kan, dia hemat tenaga, dia cepat tidur, kemudian besoknya dia siap berangkat, kemudian yang mau dia bawa juga sudah siap. Kemudian dia pamit dengan warga di situ, dengan teman-temannya, kemudian pergilah dia ke negeri seberang. Kemudian setelah beberapa perjalanan, sampailah dia di seberang kan, dia ketemu dengan penjaga, kemudian dia bilang, pertemukanlah saya dengan raja kalian, katanya si pencin. Terus pencinnya dengan santai, pencin kan binatang besar dia. Walaupun dia ketemu dengan binatang lain yang lebih besar dari dia nggak takut, karena dia sudah yakin bahwa teman-temannya mendukung dia. Teman-temannya selalu punya pengharapan kalau ternyata dia bisa membawa hal-hal yang baik pulang. Dia mikirkan semangat itu tuh, jadi dia semakin percaya diri. Kemudian si pencin tuh tidak lama kemudian ketemulah dengan si pengawal tadi. Pengawal tuh langsung lah menghadap raja, kemudian dia bilang, salam paduka raja,
ada utusan dari negeri seberang untuk menjawab informasi yang akan kita terima hari ini. Kemudian si raja bilang, antarkan utusan raja itu ke sini sekarang juga. Kan dia rajanya itu terkenal dengan kejam. Makanya anak buahnya tidak ada yang berani. Terus anak buahnya pergilah. Terus dia berburu dengan pencin. Baiklah, raja kami sudah menunggu. Silakan, katanya si pengawal pengawal raja kan. Si pencin dengan buru-buru berserta dengan barang bawaan, beserta dengan gajah. Gajah tuh besar. Kalau gajah zaman sekarang kan besar, tapi tidak seperti gajah zaman dulu yang besar, yang tinggi. Pokoknya super lah. Lalu mereka datang menghadap. Kemudian kata pencin dengan gayanya, salam paduka raja. Izinkan saya menyampaikan salam dari raja kami. Terus si raja, karena raja kan terkenal kejam. Apa ya yang mau kamu sampaikan kepada saya? Terus kata si pencin, baiklah paduka raja. Sebelum hamba menyampaikan pesan raja kami menitipkan sedikit oleh-oleh kepada padukaku raja. Izinkan saya memberikannya paduka raja. Jadi kalau di kerajaan itu tidak dekat dengan rajanya. Jadi ngomongnya agak jauh. Kemudian raja yang kejam tadi itu mempersilahkan. Baiklah, datanglah ke sini kamu, katanya si raja kan. Kemudian si pencin datang, bawalah dia. Kemudian dia dengan kepercayaan diri tinggi dia bicara. Sebelum saya menyampaikan titah atau pesan dari raja kami ingin memberikan oleh-oleh kepada raja. Untuk beberapa oleh-oleh ini silakan raja terima. Yang pertama, ini ada minuman termanis di negeri kami, katanya si pencin. Padahal itu minuman terpahit. Karidu tuh tidak ada minuman yang mampu mengalahkan dia kepahitannya tuh. Super pahit. Makanya kalau di suku Dayak itu biasanya untuk ngobatin anak yang nyusunya suka kelamaan. Misalnya 3 tahun masih nyusu. Nah, jadi air idu itulah yang dioles ke puting ibu. Kemudian nanti ketika anaknya mau nyusu, jadi dia merasa pahit, terus dia tidak mau nyusu. Nah, jadi pahitnya tuh luar biasa. Selanjutnya dia ngomong lagi nih si Pak Pencin. Jadi ini paduka raja, minuman yang termanis di negeri kami. Terus tiba-tiba raja terimalah karena tempatnya kan bagus. Dikira raja benar-benar manis. Terus raja minum sedikit. Baru nyentuh lidahnya raja sudah bergetar. Karena dia pahit kan. Kata raja dalam hati, manis apanya? Ini paling pahit yang pernah saya makan. Tapi raja tidak bicara. Yang namanya raja kan tidak boleh menampakkan kalau ada sesuatu yang aneh. Dia dengan biasa santai aja bicara. Baiklah, mana yang kedua? Terus yang kedua lagi, si pencin ini dalam hati setengah mati ketawa. Kata dia, rasain lu minum yang pahit, katanya si pencin. Selanjutnya pencin keluarkan botol, keren botolnya tuh. Kalau botol zaman dulu kan unik, keren, bersinar gitu. Terus tiba-tiba si pencin dekat dengan raja, terus dia sodorkan botol tuh. Ini paduka raja, oleh-oleh parfum kesayangan paduka raja kami, sekiranya paduka juga bisa menerimanya. Silakan paduka boleh menuangkan atau menciumnya, katanya si pencin. Si pencin memberikan botol itu, kemudian si raja mengambil botol dengan senang hati karena mengkilat botolnya, keren botolnya, dikiranya benar-benar wangi kan. Dibuka sedikit dia dekat ke hidung, langsung terbatuk dia. Kayak kita cium bau cabai bersin gitu, saking nyengat di hidung. Terus dia cium sedikit, untung enggak dia buka tutupnya lebar-lebar. Buka sedikit ya. Tiba-tiba ditutup lagi. Terus dalam hatinya bilang, waduh, ini katanya parfum. Tetapi ini bau busuk yang menyengat. Nah, sambil si pencin dengan si gajah ini, mukanya si raja itu kayaknya kayak orang kesusahan gitu. Namanya mencium bau busuk kan, ketahu gelagat-gelagatnya gimana.
Dalam hati mereka dua ketawa tekek. Tiba-tiba nih udah selesai, udah kedua, kemudian ketiga. Ini Paduka Raja. Oleh-oleh yang ketiga, daun Paduka Raja. Jadi ini daun yang terkecil di negara kami. Jadi Paduka Raja kami ingin memberikan oleh-oleh untuk daun yang terkecil ini, sekiranya Tuanku Raja sudi menerima. Tiba-tiba diberikan kan, tiba-tiba daun itu dikeluarkan, besar sekali daun. Terus rajanya gugup. Kalau ini yang terkecil, jadi yang terbesar seperti apa daunnya? Dalam hati raja. Udah mulai raja ini agak yang semulanya dia agak kejam, tiba-tiba sekarang udah mulai agak kayak sedikit ragu gitu ya. Karena dia pikir gini, negeri itu yang kedengarannya tuh makmur, kedengarannya damai, itu tiba-tiba di dalamnya banyak yang aneh-aneh. Wanginya kok terbalik dengan wangi yang mereka. Kemudian Kemudian air yang dikira manis tiba-tiba terpahit. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi. Kemudian daun yang kata mereka terkecil tapi yang keluarnya besar. Jadi banyak kebingungan di pikiran raja itu. Mau ke negeri seberang, utusan aja udah membawa yang aneh-aneh. Belum lagi kalau mereka pergi ke sana. Tapi si raja ini tadi tidak terlalu menampakkan kalau dia bingung, dia ragu, enggak. Dia tetap seperti raja yang gagah. Terus dia berkata, baiklah, mana lagi oleh-oleh dari rajamu yang terakhir, kata si raja itu. Terus si pencin bilang, baiklah, ini Paduka Raja, ini binatang terkecil yang kami punya, sekiranya Paduka Raja mau memeliharanya. Tiba-tiba si pencin menyuruh gajah ke depan. Itu istananya itu bergoyang, hanya terkejut. Waduh, bagaimana mau melihara binatang sebesar ini? Jadi kalau bayangan si raja tadi, kalau binatang terkecil tuh ya seperti marmut, seperti tikus gitu ya. Tapi itu terbesar. Tiba-tiba raja ini dah nampu tahan lagi. Baiklah. Kalian sampaikan saja pesan raja kalian. Tidak usah bertele-tele lagi. Silakan binatang itu nanti simpan di luar. Katanya si raja. Raja udah kasak-kisik duduknya. Udah emosi sebenarnya dia. Karena oleh-olehnya itu tidak ada yang enak. Kalau kita kan oleh-olehnya tuh yang enak-enak, yang keren-keren. Itu yang oleh-oleh tuh menimbulkan keringat-keringat dingin semua. Menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Bikin dia kayak, kalau misalnya dia tidak takut, dia udah usir. Terus pencin bilang, baiklah, karena Paduka Raja sudah menerima oleh-oleh, saya akan menyampaikan pesan Paduka Raja kami yang terhormat kepada Paduka Raja di sini. Yang pertama, Raja kami mempersilahkan Tuanku Raja beserta negerinya untuk pindah ke negara sana. Ya, dengan catatan mungkin harus berlatih dulu sebelum tinggal ke sana, karena mengingat di sana tidak seperti di negeri Tuanku Raja sini yang cuacanya enak, tempatnya bagus. Nah, silahkan tuanku untuk berlatih, karena saya membawa pohon yang tumpul itu tadi. Jadi supaya nanti kalau Paduka Raja ke sana tidak kaget ketemu pohon-pohon seperti itu banyak, jadi raja tidak kaget. Kemudian dalam hati raja, waduh, itu aja yang dibilang tumpul, padahal tajamnya minta ampun, kata raja dalam hati. Kemudian pencin meneruskan lagi ngomongnya kan, banyak sekali Paduka Raja oleh-oleh, semoga raja nanti bisa berbicara kepada rakyat apakah Paduka Raja mau ke sana atau membatalkan niat. Kemudian selanjutnya Paduka Raja kami menyampaikan bahwa kalau Paduka Raja akan ke sana, kami dengan senang hati untuk pindah ke negeri Paduka Raja. Jadi kita tukar Paduka Raja, kata si pencin. Padahal cuma akal-akal pencin. Padahal kan tidak maulah mereka tukar tempat mereka yang damai, banyak buah-buah, tukar dengan raja yang di sini itu kan tidak ada buah, tempatnya tidak bagus. Jadi mereka sebetulnya nggak mau. Cuman supaya raja ini agak-agak takut, jadi mereka dengan senang hati
Jadi supaya raja itu berpikir bahwa negara mereka itu tidak seenak negaranya si raja itu tadi. Akhirnya raja dengan lesu, baiklah. Adakah lagi pesan dari raja kalian? Yang terakhir, pesan rajaku yang terakhir, paduka raja. Yang terakhir, paduka raja kami menginginkan kalau bisa 3 hari dari sekarang silakan memberikan kami kabar. Kalau lebih dari 3 hari, maka kami akan pindah ke sini semuanya. Utusan raja itu yang pertama itu mereka tidak masalah kalau mereka mau ke sana. Kedua, dengan tempat wilayah seperti itu silahkan. Tapi mereka nanti mau pindah kalau warga sini pindah ke sana, jadi warga yang sana tuh pindah ke sini gitu. Terus raja tuh menggaruk-garuk kepala. Raja mempersilahkan mereka pulang. Terus raja bilang, baiklah, bawalah binatang itu di luar. Katanya si raja suruh bawa gajah keluar karena istananya tidak cukup. Baru dia langkah kaki udah bergoyang istana kan. Takut rajanya itu, sehingga suruh cepat-cepat bawa gajah keluar. Gajah dengan pencin tuh melirik satu sama lain. Mereka ketawa sebetulnya. Terus mereka pulang kan. Pas mereka pulang, kebetulan botolnya kan masih tuh. Tadi itu kan raja cuma cium sedikit, terus dia letak di bawah. Ketika raja lengah, tiba-tiba tangan pencin kan cepet lincah dia. Tutup botolnya tuh, baru wanginya tuh menyempar kemana-mana. Dengan bau yang begitu, batuk-batuk, raja pun batuk-batuk, mereka pun pergi. Cepat-cepat mereka pergi dari situ. Takut sekiranya raja marah, mereka bisa berbahaya di situ. Dengan gajah pun berlari, jadi terombang-ambing istana tuh. Gara-gara gajah nginjakkan kaki, mereka pun takut. Tapi mereka rakyat-rakyat tuh nggak tahu kalau di situ ternyata ada gajah. Mereka pikir tuh kayak ada gempa bumi apa gitu. Jadi mereka tuh walaupun takut ya takut-takut biasa. Seandainya warga itu tahu kalau itu gajah, mungkin mereka udah ngepung gajah karena ganggu istana kan. Tapi karena mereka nggak tahu, jadi mereka kayak berpikir, jangan-jangan gempa bumi nih, gitu. Tidak lama kemudian si pencin dengan si ini pulang, datang ke rumah, senyum-senyum ya. Warga-warga teman-temannya tuh udah nunggu-nunggu kabarnya, berita apa yang mereka kerjakan di sana, mereka ketemu apa. Pencin nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma senyum-senyum ya. Tiba-tiba gajah nih yang ngomong. Hei para teman-teman, tahu nggak kalian? Di negeri seberang, pencin berbohong. Tahu nggak kalian? Air yang pahit itu, pencin bilang paling manis. Ketawa warga di situ. Terus, yang tadi, yang pohon rukam yang itu tuh, yang tajam, katanya itu paling tumpul. Itu pohon paling tumpul di negeri kita. Jadi raja tuh udah mulai mikir, kalau tumpul ini nanti tajam bagaimana? Berketawa lagi warga. Terus masa pencin bilang gini, pohon yang kalian kumpulkan tadi itu yang besar itu, pencin bilang itu pohon terkecil, daun terkecil. Jadi raja tuh udah mulai berpikir, besar apa kalau daun yang dibawa itu aja udah besar, kalau yang paling yang kecil segitu, kalau besarnya semana gitu. Ketawa warga-warga situ. Selanjutnya, masa pencin bilang aku binatang terkecil? Pas aku muncul, istana mereka bergoyang, teman-teman. Itu teman-teman di situ tertawa, gajah ngomong dengan begitu lucu tuh. Akhirnya pencin angkat bicara. Sudah. Jangan tertawa. Aku dan gajah mau istirahat. Kami sudah melalui perjalanan jauh. Capek tahu. Kita masih menunggu 3 hari lagi. Jadi sekarang jangan senang. Bagaimana kalau mereka benar-benar kesini dalam 3 hari? Kata si pencin. Terus si warga-warga benar juga. Oh iya ya. Kan keputusannya belum. Ayo. Kita istirahat semua. Katanya teman-teman yang lain. Binatang-binatang lain yang tadinya ketawa-ketawa akhirnya berhenti. Akhirnya mereka tidak mau ganggu si pencin dengan gajah. Nah, di situ mereka hidup seperti biasa ya. Tidak ada yang kemana-mana, tidak juga. Karena mereka masih nunggu berita. Nah, di negeri seberang itu raja udah mulai kalut.
Dia menghubungi menteri, menghubungi pokoknya petinggi-petinggi kerajaan lah dihubungi. Terus dia sampaikanlah oleh-oleh maupun pesan-pesan raja. Terus dia kumpul di situ. Para menteriku, kemarin negeri Raja Seberang mengirimkan oleh-oleh. Tapi oleh-olehnya super dahsyat. Masa katanya itu minuman termanis, tapi itu minuman terpahit yang pernah saya jumpai, yang pernah saya minum. Kemudian oleh-oleh kedua, katanya itu pohon yang paling tumpul. Tetapi kemarin tanganku tertusuk oleh duri yang paling sangat tajam. Di negeri kita tidak ada yang seperti ini. Terus oleh-oleh ketiga, itu ada parfum, katanya parfum terwangi. Setelah saya buka, nah, bau busuk yang kalian cium kemarin itu parfum yang Raja Seberang oleh-olehkan ke sini. Hah? Kata warga-warga atau menteri-menteri. Menteri-menteri kaget. Baru mereka tahu kalau ternyata bau yang mereka cium, bau busuk itu ternyata parfum yang Raja Seberang itu bilang wangi. Terus Raja lanjutkan lagi kata-katanya. Terus ada Raja Seberang sana memberikan bingkisan itu daun pohon kecil. Ternyata daunnya sangat lebar. Di negeri kita tidak ada yang seperti itu. Itu daunnya lebar sekali, tinggi sekali. Terus selanjutnya seberang yang kelima itu adalah binatangnya imut yang kecil katanya. Ternyata yang keluar itu besar sekali. Kemarin siang itu yang kalian pikir gempa bumi itu adalah binatang kecil yang dianggap Raja Seberang itu kecil. Terus dia lari menginjak istana, itu aja udah goyang. Istana kita bergoyang itu gara-gara binatang yang kecil yang Raja Seberang utus itu, yang katanya imut, paling kecil. Ternyata itu binatang paling besar yang pernah saya lihat, katanya si Raja. Lalu semua para menteri itu terdiam. Terus setelah itu Raja menyampaikan pesan. Katanya Raja mau kita itu pergi ke sana, mau. Kemudian mereka mau berbagi makanan. Kemudian yang terakhir Raja itu menyampaikan pesan begini. Kalau kita ke tempat mereka, maka mereka yang ke tempat kita. Artinya tukar. Kalau kita ke tempat negara mereka, mereka semua akan pindah ke negara kita. Terdiam semua, segala menteri-menteri terdiam. Terus Raja melanjutkan. Para menteri-menteriku yang terhormat, sepertinya rencana kita gagalkan. Karena apa? Kita hanya kekurangan makanan, tetapi negeri kita ini enak. Tidak ada duri, tidak ada bau-bauan, tidak ada air yang pahit. Semua kita tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau kita ke seberang nanti, mungkin kita akan mengalami kesulitan. Mungkin kita akan diinjak-injak oleh binatang-binatang besar. Mungkin kita akan tertusuk duri, dan lain-lain. Apakah kita mampu bertahan hidup? Kata Raja. Dan banyaklah menteri-menteri berbisik-bisik. Mereka setuju dengan Raja tadi. Akhirnya Menteri Dalam Negeri berkata, Paduka Raja, kalau begitu mungkin sebaiknya Paduka Raja membatalkan saja niat Paduka Raja untuk memberi atau meminta jatah makanan ke seberang. Karena kita akan kesulitan, Paduka Raja. Lebih baik kita akan menanam makanan kita sendiri. Kita akan mengolah makanan kita sendiri daripada kita menyerang ke seberang, katanya si Raja. Lalu si Raja menyampaikan, baiklah, kalau begitu besok saya akan mengutus Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pesan ke negeri seberang. Isinya bahwa kita tidak akan meminta jatah makanan ke negeri seberang, dan kita tidak akan mengganggu negeri seberang, dan negeri seberang tidak juga boleh mampir ke sini, dan negeri seberang juga tidak boleh ke sini. Silahkan hidup masing-masing di negara masing-masing, katanya si Raja. Baiklah. Nah, keesokan harinya langsung pergi itu Menteri Dalam Negeri ke negeri seberang. Mereka menyampaikan. Nah, mereka yang seberang juga menunggu-nunggu. Nuri ini
yang di atas pohon mengamati. Baru dari kejauhan Nuri sudah ngasih kabar. Ayo diam. Ayo kita sembunyi. Itu ada utusan negara seberang datang. Terus tiba-tiba di dalam negeri negara seberang itu datang. Kemudian mereka menemukan si pelanduk dengan si pencin. Terus mereka sampaikan, salam Pak Menteri, saya adalah Menteri Dalam Negeri negara seberang, menyampaikan utusan ingin menghadap Raja. Terus pencin bilang, kan kami Pak Menteri, Raja kami tidak bisa diganggu. Kalau jam seperti ini, beliau sedang beristirahat. Dan kami para menteri, para rakyatnya tidak akan berani mengganggu. Sebab kalau mengganggu, sekali dia jentikan jarinya, maka kami sudah jauh terpelanting. Merindinglah Menteri Dalam Negeri negara seberang itu. Takut aja kalau seandainya mereka mengganggu, jangan-jangan tidak selamat pulang dari situ. Tiba-tiba ngomonglah Menteri Dalam Negeri seberang tuh. Baiklah kalau gitu Pak Menteri, saya menyampaikan pesan dari Raja kami untuk Raja Pak Menteri. Nanti Pak Menteri yang menyampaikan ke Raja Pak Menteri. Baiklah, ini pesannya, bahwa kami Raja Negeri seberang tidak akan meminta jatah makanan. Itu saja pesan dari Raja kami. Si pencin dengan senang hati, tapi dia tetap kayak biasa-biasa gitu. Padahal dalam hatinya senang. Nuri yang di atas pohon pun langsung senang. Dengan sigap Nuri itu terbang. Dia menyampaikan pesan dengan semua binatang yang tadi sembunyi itu. Nuri bilang, nanti yang keluar itu binatang yang besar-besar. Binatang yang kecil-kecil tolong sembunyi. Nah, pas Menteri Dalam Negeri itu selesai bicara, tiba-tiba udah mulai goncang langit, tanahnya, karena semua binatang besar itu kan sengaja suruh Nuri keluar. Jadi supaya kayaknya kesan aneh gitu, jadi supaya nanti Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan bahwa benar di sana itu binatangnya besar-besar. Terus pergilah. Terus setelah itu Menteri Dalam Negeri tidak mau lama-lama, cepat-cepat dia pamit, dia pulang. Nah, di negeri itu tadi, negerinya si pencin tadi itu, mereka kumpul semua. Mereka ngelus. Satu tuh kasih selamat. Ada yang pegang tangan, ada yang ngelus kepala, ada yang meluk-meluk. Pokoknya dari beribu-ribu binatang tuh memberi selamat. Saking banyak dia bersalaman, saking banyak yang ngelus, jadi dia makin hari makin kecil badannya. Nah, itulah sebabnya pencin itu kecil, karena dia tadi pintar. Kemudian binatang-binatang yang senang tuh memberi ucapan selamat, ada yang ngelus, ada yang salam. Jadi dia kecil. Nah, itulah asal muasal kalau pencin itu bisa jadi kecil tuh karena itu. Gara-gara dia punya ide yang cemerlang, punya perjuangan, kemudian para teman-temannya itu memberi ucapan selamat. Ada yang ngelus, ada yang sehingga dia jadi kecil. Jadilah pencin yang kecil. Sampai situ tamat ceritanya.